Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan hari ini kita bisa berjumpa kembali di Syishas TV bersama dengan dua dai berbagi, juga karena nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kami menyampaikan kepada jamaah Zoomiyah yang telah bergabung, ya terima kasih. Dan memang acara ini atau program ini kita laksanakan jam 20.30 mengingat memang waktu Isya sekarang mendekati jam 8. Jadi kita memberikan kesempatan kepada jamaah baik itu yang ada yang mengikuti via Zoom ataupun jamaah majelis kopi uduk untuk bersiap-siap dan datang ke studio Syishas TV. Hari ini pun di studio saat ini sedang turun hujan, ya tadi sangat deras sekali tapi sekarang sudah mulai mereda, dan ini pun bagian daripada rahmat Allah yang patut kita syukuri. Baik, mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah untuk memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar program ini dapat berjalan dengan baik, kemudian juga kita yang mendengarkan dapat memahami dan kemudian menjalankan sebagai amaliyah kita sehari-hari. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, mengawali program kita, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Tafadhal Ki Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله.
وأكثرهم الفاسقون. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون. لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika bina syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada bapak-bapak ini yang berada di majelis Kopi Uduk. Sudah mulai ramai di studio Sisa TV dan juga yang berada di Zoom ya di Zoom di tempatnya masing-masing. Ya, ini ada dari Pasuruan, kemudian juga dari Jogja, kemudian dari mana lagi itu ya, Kimo, banyak tempat ya. Alhamdulillah, semoga ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah, malam ini kita akan mengangkat ya, judul kita itu tentang ciri umat yang terbaik. Tadi umat terbaik ada beberapa cirinya. Nah, ini yang akan kita angkat. Kenapa ini penting diketengahkan? Karena kita melihat di dalam Al-Quran ini kan kita ini Allah sebutkan sebagai umat yang terbaik. Berarti ketika bicara umat terbaik harusnya itu adalah berada di atas umat-umat yang lain, kan gitu. Ya enggak? Terbaik. Nah, predikat terbaik itu biasanya terjadi setelah orang melakukan. Sekarang saya mau tanya, pelajar terbaik itu dapat predikatnya sesudah dia menjadi pelajar terbaik atau sebelum, Pak? Sesudah dia belajar pelajar terbaik, kemudian barulah dia dikatakan sebagai pelajar yang terbaik. Karyawan terbaik, apakah karyawan terbaik itu dibicarakan atau sudah ada sebelum ada prestasi dari karyawan itu? Pasti sesudah. Artinya sesudah karyawan itu berprestasi, maka dia baru mendapatkan legitimasi sebagai karyawan terbaik. Nah, tapi ini luar biasa di Al-Quran. Allah telah memberikan predikat kepada kita kuntum khairu ummah. Artinya Allah telah memberikan ya cap stempel kepada kita adalah umat terbaik. Tapi lah kok kenyataannya kita ini belum menjadi umat yang terbaik. Ini maksudnya apa? Kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran pernyataan yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Rasanya kalau kita meneropong melihat ya fenomena atau fakta yang ada, kita melihatlah di mana sih keberadaan umat Islam pada saat ini. Apakah umat Islam memimpin dunia? Apakah perekonomian Islam ini sekarang menjadi perekonomian yang digunakan di dunia? Atau minimal di level sektoral sajalah? Ternyata belum. Nah, kenapa kemudian Allah menjelaskan kita ini sebagai umat yang terbaik? Apakah ini hanya sebagai sebuah kata motivasi kepada umat Islam sehingga harus menjadi umat yang terbaik? Kenapa Allah berikan ya sebelum kita membuktikan bahwa kita adalah umat yang terbaik?
Nah inilah yang perlu untuk kita kaji. Sehingga mungkin akan dengan kajian ini membuat diri kita pertama realize, sadar. Jadi diskursus tentang umat terbaik ini perlu kita perdalam. Ya supaya bukan hanya sekedar sebagai jargon. Ya Kak, kita kan ngomong kemana-mana, umat Islam umat terbaik. Kenapa? Ada di Al-Quran. Tapi fakta dan kenyataannya tidak seperti itu. Nah inilah yang patut atau pantas dan perlu kita perbincangkan pada saat ini. Silahkan Kimo, saya sudah berapi-api nih Pak. Jadi mudah-mudahan yang lain juga berapi-api ya, tidak berair-air ini. Saya udah nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil gurril muajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Ping Al-Kutai. Ya, ada kawan kita namanya Ustadz Ping Al-Kutai dari Kalimantan Timur. Sekarang sedang dipinjam ya judulnya oleh Ustadz Agus Idwar. Yang saya hormati segenap bapak-bapak jamaah majelis kopi uduk, juga seluruh bapak ibu jamaah Zumiyah. Tausiah virtual dua dai berbagi Shisha TV dimanapun berada. Ini ada yang masih beraktivitas, kemudian juga ada yang sudah standby di tempat masing-masing. Dan memang hujan begini enaknya ngapain nih? Hah? Enaknya ngaji, jawaban orang soleh. Iya. Karena memang di majlis taklim jawabannya ngaji. Kalau di rumah tarik selimut. Ya. Apapun itu, malam Jumat ini sudah tajam buat kita. Sepertinya perputaran malaikat hanya ada mungkin di tanah suci Mekah Madinah. Tapi ketika ada ayat yang dilantunkan, hadis Nabi yang dibahas, insya Allah duduk bersama kita sebanyak 70.000 malaikat rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka beruntung yang hari ini hadir istiqomah, sambil kita doakan saudara kita, sahabat kita yang lain, dengan segala aktivitas dan kesibukan tetap selamat, sehat, dan terus bisa suatu saat kembali bergabung bersama kita. Tema kita ciri umat terbaik, yang kata-kata serta kalimat jumlahnya ini sering kita dengar. Tapi yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Guswar, sepertinya belum menjadi seperti yang diminta oleh Nabi dan Al-Quran. Secara logika, kenapa sampai Allah jamin kalau manusia yang menyebutkan niscaya, semoga, maka manusia tempatnya lupa dan salah. Tapi kalau Allah yang sudah menjamin kalimat la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, niscaya kamu akan takwa, niscaya kamu akan beruntung. Kira-kira niscayanya sama nggak dengan manusia? Tidak akan sama. Niscayanya Allah itu mutlak. Dan di ayat tadi yang saya baca, Ali Imran 110, kuntum khairu ummah, telah ada, karena yakunu, ini fiilnya sudah madi, padahal umatnya baru akan sedang dibina. Ya. Kanata kunna, kuntum. Kalau perempuan kunti. Iya. Jadi kunti itu berasal dari bahasa
Arab. Cuma kalau dikasih L udah beda jadi kuntil. Ya. Si anak, kuntil anak ya. Kuntum telah ada, ya. Yaitu kalian sebaik-baiknya umat. Kalau tadi ditanyakan sama Ustaz Guswar, kan umatnya baru sedang akan ada. Kok kenapa sudah dijamin dulu oleh Allah? Pertama, secara logika, kalau Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, dari semua nabi yang diutus oleh Allah, dari seluruh rasul yang telah diturunkan, siapa yang nabi terbaik? Siapa nabi terbaik? Jawaban bareng-bareng ayo. Rasulullah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Make sense apa tidak? Masuk apa akal apa tidak? Kalau umatnya tidak terbaik, logika nih. Karena nabinya nabi terbaik, nggak mungkin ya umatnya tidak lebih baik daripada sebelumnya. Pasti umatnya juga terbaik. Inilah jaminan pertama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi ada PR. Kalian telah menjadi umat yang terbaik karena nabinya nabi yang terbaik. Tapi jangan lupa, umat yang terbaik adalah yang ta'muruna bil ma'ruf, gitu loh maksudnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi jaminannya kenapa kita dikasih predikat derajat level umat terbaik? Karena nabinya nabi terbaik. Cuma umat yang terbaik, sebab nabi yang terbaik itu adalah umat yang punya PR ta'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, kemudian kuat imannya kepada Allah. Ini sebenarnya dengan jawaban ini selesai sudah, nggak ada lagi bahasan. Cuma kan waktu masih panjang ini. Mau diobrolin apa lagi, Pak? Udah itu doang kok. Jadi ciri umat terbaik adalah, kenapa kalau tadi ditanyakan umatnya ini baru ada, kok sudah dijamin oleh Allah, meskipun zaman Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk umat Islam dengan keimanan mereka, iman kepada baginda Rasul, tapi PR ke belakang kan banyak. Kok udah dijamin? Karena nggak mungkin kalau nabinya terbaik umatnya terburuk, bener apa nggak? Bener apa nggak? Kenapa ragu-ragu? Ya, logika dulu nih. Nabinya terbaik, umatnya terbaik. Itu yang sering dibawa. Nabinya yang terbaik, umatnya terbaik. Nggak mungkin. Nggak sinkron, jomplang. Kalau Allah menentukan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, nabi yang terbaik dari nabi dan rasul yang ada, kemungkinan umatnya ternyata umat yang tidak baik. Pasti umatnya yang terbaik. Nah, kita nggak boleh GR duluan nih. Hebat loh kita, belum lahir udah terbaik. Nggak cukup. Seperti ucapan begini, Pak. Mangkana akhiru hayatihi la ilaha illallah wajabat dakholat jannah. Siapa yang akhir hidupnya ucapannya la ilaha illallah, wajib bagi dia masuk surga. Dalam hati ini enak bener. Asal bisa la ilaha illallah masuk surga. Sementara dia nggak ibadah, nggak sholat, nggak taat, nggak berbakti, tiba-tiba la ilaha illallah. Ternyata kalimat ini ya bukan sekedar penghibur dan sebuah fasilitas yang terjadi begitu saja. Menuju la ilaha illallah bisa di akhir hidup itu sesuatu perjuangan. Orang akan mudah mengucapkan la ilaha illallah kalau dalam hidupnya pertama mulutnya senantiasa berucap kata-kata itu. Yang kedua, pribadinya lahir batinnya juga mengimani secara zohir, jiwa, raga. Kalau dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian memenuhi hak Allah dan memenuhi semua yang menjadi kewajibannya.
Lahir batin dijaga, istiqomah, perjuangan, lahir batinnya, jiwa raganya, semuanya. Pasti di ujung nggak akan jauh. Karena orang itu bisa tergantung kebiasaannya. Biasanya apa? Dia akan menjadi bisa seperti apa. Kebiasaannya baik, pasti bisanya baik. Kebiasaan setiap saat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka nggak jauh, minimal. Ya, ucapan itu terus terbiasa dalam mulutnya. Maka zikir-zikir yang sering digaungkan, zikir-zikir yang sering dibaca dengan jahar, la ilaha illallah, saat dia sendiri akan terdengar terngiang-ngiang di telinganya. Kemudian mulutnya tertuntun. Makanya fasilitasnya dari Allah, ya, bagaimanapun mulut kita mengatup giginya seperti ini, kita masih mampu berucap la ilaha illallah. Itu sudah garansi dari Allah. Artinya akan menjadi umat terbaik bagi Allah, bagi Nabi, bagi kita ketika sudah dikasih label oleh Allah. Ini loh, kalian umat terbaik. Jangan sampai malu-maluin karena nabinya nabi terbaik. Bahkan laulak. Hadits qudsi. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, lamma khalaqtul aflak, tidak akan kuciptakan semesta alam jagat raya. Kalau nabinya saja menjadi cikal bakal terciptanya semesta alam, masa iya setelah terciptanya nabi di akhir zaman umatnya tidak terbaik? Hanya dikasih PR. Siapakah yang terbaik dari yang terbaik tadi? Karena kita ibadah itu ada yang awam, ada yang khos, ada yang khosil khos atau khawasil khusus, khawasil khas, khusus bagaimana derajat orang beribadah. Ada yang ibadah takut neraka, ada yang ibadah pengen surga, ada yang ibadah pengen ridho Allah. Disitulah letak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka jawaban apa sih ciri umat terbaik itu tadi 3, yaitu orang yang memiliki iman yang kokoh. Saya pernah sebutkan apa itu iman, al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal a'malu bil arkan. Orang beriman adalah orang yang mulut hati perbuatan sama, dimulai dengan istiqomah menjaga sholatnya, kemudian pada amalan-amalan yang lainnya, kemudian mencoba untuk menyeru kepada kebajikan, meninggalkan dan menjauhi apa yang telah dilarang, sambil juga mencegah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tambah satu lagi, berusaha dia untuk hablum minallah, hablum minannas. Sekian sampai di sini. Ya, gini Kimo, kita dalam belajar kan boleh untuk mengkritisi, artinya boleh memperdalam hal-hal yang kita ingin tahu. Nah, kalau tadi seperti yang Kimo sampaikan, kan barang siapa yang meninggal nanti menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Nah, ini kan disini diawali dengan kata barang siapa tadi ya. Artinya belum ada sebuah kepastian. Barang siapa yang menyebut kalimat la ilaha illallah maka akan masuk surga. Artinya ya kan, kalau kita ambil logika terbaliknya, kalau tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah ya nggak ke surga kan gitu. Iya. Betul ya? Iya. Nah, tapi ketika ini kuntum khairu ummah, ini kan tidak ada kata barang siapa yang satu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka dia akan menjadi umat terbaik. Tapi justru Allah memberikan legitimasi di awal bahwa kalian adalah umat terbaik. Iya. Nah, ini sebenarnya yang bedanya menurut saya, cuma cara baca doang. Oh, nggak Iya. ada, barangkali ada kerahasiaan tertentu gitu loh. Ini Artinya sebenarnya kata-kata ini jelas. Nah. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan, Allah ciptakan untuk manusia. Ya. Siapakah yang sebaik-baik ummah yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia? Yang ta'muruna bil ma'ruf. Begitu. Yang menyeru kepada manusia. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, beriman pada Allah, itu yang dimaksud dengan khairu ummah, begitu maksudnya. Oke, nah justru sekarang kalau gitu Dibalik. Iya. Kalau tadi kan bentuknya pakai man, istifham. Iya. Di ayat tuh, apa di hadis tuh. Kalau ini kalian itu bahasa gini, akan menjadi umat terbaik
nabinya nabi terbaik, umatnya umat terbaik yang Allah ciptakan, ditebarkan di hadapan manusia. Kalau kalian itu menyeru kepada kebaikan, Ya. gitu. Dan artinya umat terbaik ini bukan saja umat yang berada di zaman Rasulullah ya. Ya, bahkan Nabi pernah bilang kan, Ya. ya tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang duduk melihat aku bersamaku, kemudian beriman kepadaku. Kemudian sampai Nabi ulang, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kemudian sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh sangat beruntung, ambil 3 kali. Liman lam yaroni, buat mereka yang tidak pernah melihat aku, nggak pernah duduk bersimpuh bersamaku, tapi mereka beriman kepadaku. Kira-kira siapa Pak? Allah. Kita. Permasalahannya ta'muruna bil ma'ruf enggak gitu loh. Jadi Jadi sekarang ini kuncinya. kita akan masuk ke wilayah yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut gitu? Apakah kesyarat itu harus lengkap dilakukan oleh setiap orang? Jadi gini, umat itu kan sebenarnya mewakili komunitas. Betul nggak Kibo? Iya. Jadi kalau kita bicara umat, kita tuh bicara satu-satu atau berbicara masyarakat, Pak? Masyarakat ya. Artinya definisi umat itu adalah definisi yang diberikan kepada komunitas umat Islam. Artinya bukan satu orang. Nah, kemudian di sana dijelaskan juga ada 3 syarat. Ya. Menyampaikan, melakukan hal-hal yang baik, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, apakah ketiga syarat ini menjadi syarat mutlak untuk dilakukan oleh dalam tanda petik umat? Atau misalkan, udah deh karena kan kita umat nih, kayak misalkan kita rame-rame, ya udah deh yang ngelakuin lengkap kimo aja, kita mah ya pilihlah gitu. Sama kayak beginilah, Mama, misalnya kayak seorang suami ngomong sama istri ya, hidup itu tidak ada yang ideal. Yang ideal dalam hidup itu cuma 2, syukur dan sabar. Papa bagian syukur dah, kamu bagian sabar. Itu sama dengan begitu. Kira-kira nyampe nggak dalam rumah tangga tuh sakinah? Sampai apa enggak? Enggak, karena syukur dan sabar harus dimiliki oleh keduanya. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu nggak bisa. Wow, saya menyuruh yang baik-baik aja lah. Kalau kemungkaran nggak bisa. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Itu sampai ditawarkan oleh Nabi kepada umat. Kalau kalian melihat kesalahan, kemaksiatan, kemunkaran, ya dari hal terkecil sampai terbesar, kalau mampu maka tegur, berbuat dengan tangan, jabatan, power, kekuatan, dengan uang kalau perlu. Kalau nggak sanggup, wah saya kalau mukul dia melintir nih, saya gedean dia badannya, nasihat. Kalau nggak sanggup, minimal dia mengakui kalau itu tidak benar. Wa huwa adaful iman, dan yang seperti itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi termasuk masih umat terbaik juga. Masih termasuk. Walaupun baru hanya mendoakan ya. Iya, jadi sudah yang jelas kan jenjangnya itu ada. Saya mah kalau menyuruh kepada kebaikan dulu dah, kalau yang mungkar enggak. Makanya sekarang di Indonesia kan banyak pengajian, maaf ya, yang di TV itu baru ta'muruna bil ma'ruf. Termasuk kita. Baru nyuruh-nyuruh. Kan kita di TV juga. Yuk kita segala macam ya, atau mencegah kemungkaran dengan ucapan. Tapi kalau sama yang terjun ke masyarakat mencegah kemungkaran siapa? Ini maksudnya ormas atau Iya nggak apa-apa, sebut aja contoh. FPI misalnya. Ya misalnya, atau siapa lagi. Itu sudah tanhauna 'anil munkar. Orang menyebutnya hizbah. Tapi kalau kita ngomong gini pasti dikaitkan sama Hizbut Tahrir. Ya. Jadi ada 3 Pak derajat. 1, dakwah kebanyakan kepada ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian hizbah itu an-nahyu 'anil munkar. Terus ada lagi yang ketiga, itu jihad. Ya, jihad. Nah, negara Indonesia ini bukan negara perang. Maka yang ketiga itu disenderkan. Jihad kita lain. Bukan berperang di jalan Allah di medan perang. Tapi jihad seperti keluarga, bekerja segala macam. Tapi 2 itu harus kita punya jalan untuk bisa memenuhi
Karena kalian tidak disuruh perang karena sudah menang. Sekarang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ini PR kita. Ternyata itu pun adalah cikal bakal pengamalan dari takwa. Kita sering dengar iman dan takwa. Iman menyelaraskan mulut hati perbuatan. Orang beriman itu mulutnya sama, dia beriman kepada Allah. Terdapat dalam rukun iman, beriman kepada Allah, pada malaikat, pada nabi dan seterusnya. Kemudian orang beriman punya pakaian. Pakaiannya apa? Takwa. Takwa apa? Al-imtitsalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi orang yang baru begitu, baru mutakin. Belum muhsinin. Apa itu muhsinin? Ahsana yuhsinu ihsanan. Orang yang ingin berbuat baik. Ya, melakukan apa yang dia lakukan untuk dirinya, dia ingin juga orang lain itu supaya melakukan apa yang dia lakukan. Nah, ketika kebaikan, sudah mulai dia al-amru bil ma'ruf. Ketika mencegah kemungkaran, sudah nahyu anil munkar. Maka kalau diisi koma, kemudian dia pergunakan, mulailah masuk pada kategori kuntum khairu ummah. Nah, ini ada lagi Kimo. Kalau kita mengkaitkan dengan surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Di sana dijelaskan hendaklah ada di antara kamu segolongan. Nah, ini kan gini Kimo. Segolongan atau setiap orang di antara kamu menjadi bagian dari sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Nah, artinya sepertinya ayat ini tuh menjelaskan bahwa tidak perlu semuanya. Jadi kalau yang penting ada sudah mewakili gitu. Jadi seandainya di sini misalkan yang melakukan hal itu ada 3 seperti Kimo, berarti kita semua menjadi bagian. Min dalam bahasa Arab itu ada 2 Pak. Ada min wal takum minkum. Ada min lil jami, ada min ba'at minkul. Silakan dilanjutkan. Iya. Min lil jami bermakna seluruhnya. Minkum berarti lebih banyak. Tapi kalau min ba'at minkul, sebagian dari sebagian. Gitu loh. Nah, makna ini bisa diterjemahkan harus ada di antara kalian. Karena yang menyeru kepada kebaikan enggak semua orang. Harus dia memenuhi syarat. Keilmuan. Ulama dunia minimal menguasai 35 wazan. Ulama Indonesia minimal menguasai 12 wazan. Buat kita orang awam nih, saya atau bapak-bapak, minimal 5 lah. 5 juga belum menguasai, baru mengejar. Tafsir, hadis, fikih, sejarah, kemudian baru belajar akhlak. Dan itu pun baru digas, baru mulai. Saya tadi bang ngomong kayak begitu. Oh paham ya, alhamdulillah. Untung nggak dijawab, kalau dijawab salah tabrakan. Jadi kita baru menguasai beberapa wazan-wazan ilmu, ya. Nah, kalimat wal takum minkum di sini bisa bermakna oke, ya, ba'at minkul sebagian dari sebagian, enggak semua. Itu hadis yang sering dipakai oleh saudara kita, salafiyun, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu minnya ada 2 dan minnya beda-beda. Min yang pertama, ya, itu min ba'at minkul. Ba'at minkul, min dari yang menjelaskan sebagian dari sebagian. Kemudian min yang keduanya ada min lil jami, min bermakna semua. Ya, dari sebagian amalan terbaru setelah Nabi, waktu Nabi nggak ada, ya, kemudian ada amalan yang baru, itu ada yang namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin, atas kalimat kul di sini ada kulnya lil jami, ada kulnya lil ba'at min. Min juga seperti itu, enggak semuanya. Nah, kalimat daripada kita yang menyebutkan tidak semua. Sekarang kira-kira yang ceramah apa semua orang ceramah gitu kan? Nah, jadi kalau boleh, apakah ini boleh diartikan gini Kimo? Bahwa pada ujungnya kita ini memiliki peran masing-masing di dalam menyampaikan kebaikan. Artinya ketika melihat 2 ayat ini, yang satu penegasan bahwa kalau kalian ingin menjadi umat terbaik, maka harus ada 3 syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Dan kedua ini tidak akan bisa terjadi kalau orang tersebut tidak memiliki keimanan. Maka tadi seperti yang Kimo katakan bahwa ketakwaan, keimanan itu akan memberikan dorongan kepada orang untuk melakukan hal yang terbaik dan juga mampu untuk melakukan atau mencegah kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian tadi di surat yang 104 ya, ini kan sebagian dari sebagian gitu Kimo ya. Nah, apakah ini menandakan bahwa sebenarnya ya kita sadar bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai umat terbaik terhadap 3 hal. Kita ingin kita memiliki 3 ciri khas. Tapi dalam implementasinya kita ini kemudian diberikan ruang untuk memilih yang melakukan kebaikannya di sisi mana gitu. Kalau Anda bukan polisi, jangan tiba-tiba orang lagi salah di jalan dikemplang. Karena apa? Bukan tugas Anda di situ. Ya, untuk menutup tempat-tempat maksiat misalkan. Itu bukan tugas Anda di sana, tapi ada yang akan ataupun yang melakukan hal seperti itu. Nah, demikian juga berceramah. Tidak semua orang mungkin memiliki kemampuan untuk berceramah. Tetapi orang-orang yang bekerja di back office ya, menyampaikan kebaikan adalah apa? Dia bekerja dengan baik. Dia kemudian memberikan laporan dengan baik. Dia melakukan pekerjaannya secara jujur. Itu adalah bagian daripada ciri umat yang terbaik. Nah, apakah yang dimaksud dengan penjelasan ayat ini seperti itu gitu? Artinya kita memiliki masing-masing itu tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi kalimat ittaqillaha haitsuma kunta, bahwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan itu termasuk orang takwa. Maka kalimat ittaqillah, berbuatlah kebaikan dan jauhilah kemaksiatan dimanapun saja kau berada. Ya. Kemudian iringi segala kesalahan, perilaku buruk masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Tapi tadi ada derajat. Ya, orang yang melakukan kewajibannya dalam beribadah, kemudian dalam berhablum minan nas seperti bekerja, kewajiban sebagai karyawan untuk pimpinannya, pasti sangat berbeda derajatnya dengan orang yang mereka ikut menyeru kepada kebaikan. Orang lain diajak juga untuk berbuat baik. Pasti juga derajatnya berbeda dengan orang yang mencegah kepada kemungkaran dan mengajak orang untuk mencegah kemungkaran. Karena pembenci orang yang bernahyu munkar itu lebih banyak. Maka rata-rata orang yang menegakkan keadilan itu pasti penghasut pembencinya lebih banyak. Berbeda dengan orang yang melaksanakan sebuah ya perintah kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik, teduh. Nah, ini sering disalahgunakan oleh warga bangsa. Ketika ada seorang ustadz yang bicaranya tegas, disangkanya keras. Padahal memang tegas itu harus dilakukan dengan ucapan. Kan ada lembut, dakwah itu lembut, hizbah itu tegas, jihad itu keras, nggak ada yang kasar ya. Jadi dakwah lembut, ayo bapak-bapak, yuk kita sholat yuk gitu kan. Ayo bapak-bapak jangan mabuk ya. Betul tidak? Lemes orang. Iya, jangan minum itu harus tegas Pak. Gitu. Nah, nggak semua orang mampu lakukan itu. Makanya pembenci pada nahil mungkar, orang yang menyeru kepada dan mencegah kepada mungkar itu lebih banyak. Maka sesuai dengan kadarnya. Kalau ada orang melakukan tugas di kantor, kemudian dia memenuhi, termasuk orang yang memang pertama derajat takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi tadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair itu tidak semua orang mampu. Hendaknya ada sekelompok, apakah 2, apakah 3, atau banyak atau setengahnya, ya kelompok dari kalian yang menyeru kepada kebaikan dan keburukan. Karena itu memenuhi syarat. Orang selain dia beriman dan bertakwa, dia juga mengetahui bagaimana hukum-hukum itu, karena nanti orang yang diseruinya, orang yang diajak pasti akan bertanya, bagaimana caranya Ustadz? Bagaimana caranya? Kalau ternyata dijawab tidak benar, dia hanya memiliki semangat, kemudian arahnya salah. Bisa terjadi kesalahan itu akan berefek di belakang, bukan berbalik menolong agama Allah, bahkan bisa menghancurkannya. Jadi tidak cukup hanya orang itu punya mau, tapi juga harus punya ilmu. Iya. Jadi kalau saya tanya nih kepada jamaah kopi uduk, Pak, ya Kak, ini kan semacam tadi ya pernyataan hendaklah ada di antara kamu. Kira-kira saya tanya, kita ini mau berada di dalam
penjelasan ayat tersebut atau di luar itu? Apakah kita mau menjadi bagian dari kelompok atau orang-orang yang menyampaikan kebaikan? Jawab dong, Pak. Habis ini demo. Nah, makanya kalau sudah bicara ayat tuh bagusnya memang kita buka tafsir. Kapan-kapan kita buka tafsir ya. Iya. Ya, boleh tafsir Jalalain atau tafsir yang paling sedikit bayan syarah penjelasannya lah tafsir Jalalain. Kalau sudah rekomendasinya ya sumbernya kita berputar di ayat pakainya tafsir. Nah, kita baru membahas tentang terjemah. Ya, yang jelas intisari daripada tadi dua ayat tadi berkaitan ya bahwa kita adalah umat terbaik yang ketika syarat itu dipenuhi yaitu beriman kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran ya. Kemudian setelah di derajat itu hendak ada meskipun ayat wal takum itu duluan ya, kuntum khairanya belakangan, belum tentu juga ya harus terbalik seperti itu kemudian yang mana duluan. Jadi setelah kita itu diminta oleh Allah perhatian bahwa kalian umat terbaik, terus hendak ada di antara kalian yang mulai menyeru. Artinya orang yang kira nyeru itu kan kalau ya ada una ilal khair itu berarti sudah ngajak. Kalau ngajak berarti dia juga ikut melakukan gitu ya. Makanya di awalnya sudah dikasih tahu orang-orang yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad yang mereka memenuhi kriteria yang dimaui oleh Allah dan Nabinya. Kemudian setelah ada, jadilah seperti itu. Dan itu jumlahnya nggak banyak. Nabi pernah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ya, bahwa disebutkan begini, nanti ada sekelompok umatku sebanyak 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Saya membaca umat akhir zaman kan banyak banget, Pak. Indonesia aja berapa, Pak? Lagunya Bang Haji itu dulu tahun 7 bulan 150 juta. 135. Iya. Itu Udah memang 4 tahun kemudian. 135 juta. Sekarang 280 juta. Mungkin harus direvisi Manusia. kali lagunya. Ya, udah diganti. Judulnya beda. Yang jelas Pak, orang di dunia ini 8 miliar. Nabi menyebutkan 70.000 nanti umatku di akhir zaman yang masuk surga tanpa hisab. Dalam kitab Maulid Diba, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thuluthu yatuna bidunubihim wa khotoyahum fayungfaru lahum. Masuk surga tanpa hisab 70.000. Kemudian sepertiganya lagi ya, datang mereka dengan dosa-dosa besar, fayungfaru lahum, kemudian diampuni oleh Allah. Wa thuluthu yatuna bidzunubi wa khotoya'idham. Dan sepertinya lagi datang kepada Allah di hari kiamat itu dengan dosa besar, tanda kutip. Berarti nyemplung dulu itu. Manusia dari zaman Nabi Adam, hitunglah dari zaman Rasulullah SAW diutus sampai sekarang kira-kira berapa miliar ya, yang masuk 70. Nah, wal takum ini memang sebagian sedikit saja. Ya, kalau sudah bicara angka begitu, kayaknya kita pesimis, Pak. Ya, pesimis kalau masuk surganya tanpa hisab. Tapi kan ada dua lagi, masuk surga dengan dosa besar tapi diampuni. Nah, di antara yang ngaji seperti ini, insya Allah diampuni lah kita. Insya Allah. Itu 70.000 sudah fix ya maksudnya? Ya, nanti lagi saya ajukan tawaran. Sedang saya tawarkan. Gimana kalau 70.000 satu gitu kan? Enggak, maksudnya apakah itu semacam sebuah kiasan atau memang kata yang memang sudah angkanya mutlak gitu? Ya Allah a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah SAW berucap itu tidak mungkin ya ala hasbi kira-kira. Pak ke itu berapa Pak? Oh, beloknya paling 3 kilo. Berapa kira-kira? Ya kira-kira 2,5 kilo lah Pak. Kira-kira kita. Ilmu kita aja kira-kira, ceramahnya aja Spanyol kan. Spanyol nyolong gitu kan. Ya. Kalau Nabi mutlak 70.000. Makanya orang Islam nanti terpecah dari kiamat 73 golongan. Orang Nasrani 72 golongan. Orang Yahudi 71 golongan. Pecah-pecah semuanya Pak. Makanya kalau ada orang Nasrani yang marah-marah, "Hei kalian orang Islam jangan suka ngikutin dan suka usil sama agama kami." Ya,
Kalian tuh terpecah nanti di hari kiamat 73 golongan. Nih, orang hebat juga. Dia pernah baca tuh orang Nasrani itu. Iya, tapi dia lupa nggak habis bacanya. Kalau dia juga terpecah 72 golongan gitu. Iya. Intinya tidak banyak, Pak. Kira-kira dalam satu kelompok itu yang baik dan benar-benar baik lebih banyak atau sedikit? Sedikit. Dan yang sedikit itulah yang mahal. Kullu makatsura rakhusa. Tetapi di zaman baginda Rasulullah SAW ini bedanya nih. Ya. Nabi punya 12.000 sahabat, Pak. Dan semuanya kadar keimanannya sama dengan kadar keimanan Khulafaur Rasyidin. Masya Allah. Artinya 12.000 udah selesai lah tuh ya. Selesai. Berarti sisa 70.000. Ukasha bertanya, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah. Aku termasuk nggak dari 70.000? Kau termasuk di dalamnya. Terus satu lagi, aku juga dong. Kau keduluan sama Ukasha, begitu. Ah iya. Kalau padahal ngomongnya nggak jauh. Telat nanya itu dia. Iya, telat nanya gitu. Apalagi kita ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan tadi dengan pertanyaan tadi barusan jadi langsung nih. Amin lah. Amin. Oke, iya aja udah. Jadi Masya mengerikan. Allah. Jadi sebenarnya tema ini sebenarnya sebagai Motivasi. Ya, motivator buat kita karena tema ini menjadi subjek. Artinya ucapan ini motivasi buat kita semua. Tapi sebenarnya kita ini PR masih jauh. Ya, yang diminta oleh Allah jadi orang beriman, iman itu apa? Apakah sudah sesuai belum? Setelah beriman masih ada PR lagi, jadi orang takwa. Setelah bertakwa ada PR lagi. Bisa nggak kita menunaikan dan ngajak orang? Ketika sudah mulai ngajak orang untuk sama, ayo Pak bareng-bareng. Kemudian ketika ada keburukan, Pak jangan Pak. Itu sudah ciri umat terbaik. Iya. Kira-kira di sini pernah ada yang begitu nggak? Ayo Pak, kita jalan-jalan, pengajian ke Leuwi Sadeng. Udah belum? Itu ngajak kebaikan nggak? Ngajak kebaikan nggak? Iya, meskipun awalnya naik motor, kemudian ujungnya mobil semua kan gitu. Ada juga itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ada. Jadi ada ajakan juga ada kagak jelas maksudnya Ya, gitu. makanya sebenarnya yang memberikan keselamatan itu adalah yang bawa mobil. Kalau nggak ada mobil kan yang motor nggak bisa naik mobil nanti. Ya. Oke. Nah, saya jadi teringat gini Gimo, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ketika waktu itu, ini kembali lagi kisah dengan almarhum Uje ya. Waktu itu yang mengadakan pengajian untuk para pekerja dunia malam. Nah, yang mensponsori itu adalah seorang Kapolsek sawah besar yang bernama Pak Umar. Nah, saya teringat ketika Kimo tadi menyampaikan, ya man ra'a munkaran fayughayyir biyadihi. Ya, apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Nah, artinya dengan tanganmu ini kan bukan dengan kekerasan, tetapi bisa juga dengan wewenang, dengan jabatan. Pada waktu itu saya teringat beliau datangi seluruh mami-mami yang ada di sana, dan apa dia bilang? Tolong ya, hari Senin anak-anak buah kamu harus ikut pengajian. Kalau tidak ikut pengajian, nanti saya bubarin tuh. Ini kan sebenarnya adalah sebuah ancaman dalam tanda petik. Dan beliau bisa mengatakan seperti itu karena beliau memiliki posisi, memiliki wewenang. Akhirnya apa? Sekian banyak orang ikut di pengajian itu. Dan pada waktu itu akhirnya ketika mengikuti, ya di akhir setelah acara itu selesai, waktu itu saya ingat maminya ngomong kepada almarhum Uje, dia bilang begini, Ustadz, gara-gara Ustadz mengadakan acara pengajian ini, banyak anak mami yang kemudian keluar. Itu katanya, alhamdulillah. Tapi kemudian Uje juga bilang, tapi kan ada juga yang baru yang mendatangi, iya juga sih, gitu katanya. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah apa yang disampaikan oleh Pak Umar waktu itu, ketika 3 hari setelah pelaksanaan, ada 200 orang datang ke Kapolsek. Bingung apakah mereka pengen demo? Bukan. Dia sampaikan isi hatinya kepada Pak Umar bahwa dia ingin mendapatkan pekerjaan yang baru, tolong diberikan. Dan dari sekian 200 kalau tidak salah, Pak Umar bisa menyalurkan 80 orang untuk bekerja di mana? Di supermarket, di swalayan, tempat-tempat yang dalam tanda petik pekerjaan-pekerjaan yang halal. Nah, artinya baru selevel Kapolsek sudah bisa kemudian membuat bukti nyata. Bagaimana dengan level Kapolres? Bagaimana dengan level Kapolda? Bagaimana dengan level Kapolri?
bukan berarti ini kita memberikan semacam warning, tidak. Hanya memberikan semacam gugahan bahwa kita semua dan apalagi Anda-Anda yang memiliki jabatan strategis, sebenarnya apabila jabatan ini dipergunakan di jalan dakwah, Masya Allah, sedemikian besar amal yang akan dihasilkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Makanya al-umaro sama al-ulama lah. Ya, ulama dan umaro itu memang harus bersama. Ulama yang menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar, halal haram, hak batil, diridhoi atau diburkai. Kemudian pejabatlah itu yang menggunakan telunjuknya dan kursinya. Karena pejabat dia punya wewenang berkaitan dengan perda, dengan keputusan, dengan peraturan gitu loh. Nah pertanyaan saya adalah masih ada nomor maminya nggak gitu? Itu masalah sekarang mungkin yang sudah dikader menjadi mami banyak. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi kita akan berikan kesempatan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Yang mungkin ada kegelisahan di dalam hati, ya, ada pekerjaan di kantor, barangkali masih ragu-ragu, kira-kira saya bagaimana cara saya berdakwah di tempat masing-masing gitu. Mungkin Anda yang dokter kan, ya nggak sebelum nyuntik, Pak, saya suntik ya Pak, yakin Pak bahwa bukan saya yang membuat sembuh, bukan obat ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah Pak ya, Bismillah, cus gitu. Itu kayaknya nggak. Iya, semua bisa dilakukan lah dengan cara masing-masing itu ya. Jadi kullu ya'malu ala syakilati, semua berjalan pada jalurnya. Insyaallah. Ya. Seorang dokter bisa juga dia berdakwah, juga mengingatkan. Ya, kemudian seorang petani, tukang cuci mobil, pekerja, semuanya bisa sebenarnya. Kalau memahami bahwa setiap kebaikan itu ada derajat di hadapan Allah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha bi ghairi ayyan kuso. Itu kan lumayan. Barang siapa yang melaksanakan sebuah kebaikan kemudian ngajak orang juga ikut berbuat baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengajaknya bi ghairi ayyan kuso, tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kenapa mau berbuat nunggu jadi ustadz, jadi kiai, jadi orang besar? Enggak, dari mulai kita duduk. Coba di planning Pak. Yang jadi masalah adalah keinginan kita untuk bisa bangkit. Coba di absen ditulis, hari ini saya harus sudah sedekah sekian. Kemudian yang kedua, setiap hari saya sedekahnya sekian. Yang kedua, saya ingin supaya bisa ngajak orang berbuat baik. Apapun. Yang ketiga, saya bisa mengingatkan orang supaya jangan sampai berbuat dosa. 3 aja, itu sudah menjadi ciri rumah terbaik. Insyaallah. Ya, sesuai dengan kadarnya. Kalau seorang tadi Kapolres, Kapolda ya dengan kelas-kelasnya gitu. Yeah. Maka sayang sekali kalau punya jabatan ternyata tidak dipergunakan untuk itu. Itu maksudnya. Ini benar. Apalagi seorang presiden. Nah, cerdas banget Anda. Iya. Gitu. Ustadz, ceramah, baru di mimbar. Tapi kalau pejabat, aparatnya langsung di lokasi. Jadi sebenarnya luar biasa ya. Derajat orang untuk berbuat baik. Ada orang yang dia ibadahnya lemah, tapi dia ngajak orangnya kuat. Ada orang yang imannya down di bawah sekali ya. Tapi dia mampu dengan jabatan untuk mencegah orang berbuat kesalahan, kemaksiatan. Itu juga akan mengcover dia. Sampai ada istilah sebutan gini, berapa banyak orang masuk surga bukan lantaran sholatnya. Ini kan berarti makna yang positif. Dia tetap sholat, bukan berarti gak sholat. Iya, berapa banyak. Ini ungkapan itu dipakai oleh orang di luar sana. Yang sembahyang aja belum tentu. Ya kita jawab lagi, yang sembahyang aja belum tentu, apalagi yang gak sembahyang kan gitu. Jadi berapa banyak orang masuk surga bukan lantaran sholatnya. Tapi dia sholat. Tapi ada amalan yang lebih besar yang membuat dia bisa dilirik oleh Allah. Di antaranya apa sedekahnya, apa ngajak orang berbuat baik. Kemudian sangat kuat dia ya prinsip untuk mencegah orang berbuat kejahatan. Ini lebih dilihat oleh Allah. Makanya saya sampaikan ada hari hisab mizan itu fungsi tadi. Ada orang yang amalannya banyak, kebaikannya, keburukannya sedikit. Pas ditimbang ternyata banyak keburukannya. Amalannya banyak, kecil-kecil. Keburukannya sedikit, gede-gede. Itu fungsinya mizan. Ada orang yang amal buruknya itu banyak.
Amal baiknya sedikit, pas ditimbang amal baiknya menang. Kenapa? Amal buruknya kecil-kecil, tapi amal baiknya besar-besar gitu. Masya Allah. Itulah Baik, di antara kehadiran Allah itu. silakan yang ingin bertanya Pak. Apa setelah ini akan membuat sebuah gerakan? Ayo silakan, atau yang berada di majelis di Zoom ya, silakan juga yang ingin bertanya. Ya monggo, pakai bertanya langsung boleh, bertanya dengan bahasa tulisan juga boleh. Silakan. Iya, yang di sini ada, kelihatan terpersona semua. Ada, ayo silakan. Pas nih, luar biasa. Ini sekarang Ini lebih banyak sebagai tema pengamat. tidak hanya buat bapak-bapak dan jamaah, termasuk buat kita semua. Saya Ustadz Guswar sampai detik ini tidak pernah selesai. Berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran itu luas dan panjang. Sebagaimana kalau mencari ilmunya saja, waktunya tidak terbatas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari buayan sampai liang lahat aja nggak berhenti. Bagaimana mengamalkannya? Kan pengamalan itu bagian dari kelanjutan dalam kita mencari ilmu. Setelah kita dapat ilmu, kita punya PR apa Pak? Mengamalkan. Kalau nyari ilmunya aja nggak boleh berhenti, apalagi mengamalkan. Bahkan dituntut oleh Allah, ujung itu bukan sebuah keberhasilan sebagaimana seharusnya derajat para wali. Yang dituntut oleh Allah di akhir hidup adalah matimu dalam keadaan apa itu. Karena nggak ada berhentinya Pak. Ada orang yang berilmu, kemudian saat ujung hidupnya belum selesai dia menunaikan. Tapi di sela-sela perjuangan dan ibadahnya mati dalam keadaan yang tidak seharusnya. Ini pun bisa terjadi. Naudzubillah min dzalik. Maka harapan kita adalah orang-orang yang biasa berbuat baik, sehariannya di tempat baik, insya Allah matinya di tempat baik. Karena orang mati juga kan bergantung kebiasaan dia hidupnya. Ya, yang sering tiap hari mancing, hati-hati tuh. Ya. Kira-kira kalau yang mancing itu peluang meninggalnya apakah pas narik kemudian jadi dia itu atau nyemplung ke tempat mancing? Nah itu kan mau tarik segala macam, yang jelas lagi mancing lalai apa ingat kan gitu. Ternyata meninggalnya lagi mancing, udah selesai sholat pas lagi mancing lagi subhanallah semua surga husnul khotimah. Tapi banyaknya kayak gitu. Gitu. Amin. Enggak, saya tuh pengen dapat ini deh. Maksudnya masing-masing kan biasa. Saya kalau, waktu ingat bulu tangkis Arifin Ilham itu, kalau bulu tangkis kita kan hari Selasa para ustadz ada 60 orang tuh. Iya. Jadi sebelum main bulu tangkis kita kumpul. Tausiah dulu beliau, kemudian dipinta ustadz bergantian bertausiah sesuai dengan waktu dan kesempatannya. Gak lama terus main bulu tangkis. Beliau ngajarin. Jadi kalau mukul subhanallah, la ilaha illallah begitu. Sampai dicontohkan pas lagi nyemai Allahu Akbar begitu. Ya. Jadi, nah itu kan ada gerakan. Ini saya pengen tanya. Biasa Pak kalau yang suka mancing itu kan banyak waktu yang panjang banget ya. Itu yang dipikirin apa sih sebenarnya? Loh, enggak, ini serius loh. ada juga yang Enggak, saya nanya serius karena ini. gini, dia mancing aja nggak boleh berisik kan. Iya makanya. Enggak kan kalau mancing apa mikirin apa maksudnya mikir yang makan apa yang makan atau apa gitu. Ya dia mungkin itu zikir la ilaha illallah kira-kiranya apa ikan datang gak tuh? Ya Bapak Ibu yang ada di Zoom mohon maklum ya, di sini banyak sunan jaga kali soalnya sini. Sunan kali jaga mancing gitu kan. Ya tapi tidak buruk. Ya mau mancing mau itu apa, yang jelas jangan perbuatan yang lalai. Insyaallah. Mungkin doa apa untuk mancing tuh mungkin bisa diawali dengan doa makan kali ya. Ya bisa. Allahumma barik lana. Artinya apa? Supaya Allah masukkan ikannya itu buat kita makan gitu. Ya. Kan nggak mungkin doanya nggak ada makanannya. Jadi biar cepat dapat. Atau bisa jadi memang sebenarnya ikan itu juga memang baca doa juga. Doa makan. Doa selamat. Oke.
Baik, sudah ini waktu sekarang sudah 21.30, tidak terasa nih sudah setengah 10. Ya ini obrolan santai yang jelas. Nggak, biasa kan temanya mengkerut, sekarang kan agak santai dikit lah. Ya. Sebenarnya harusnya lebih kenceng karena ini tema lebih universal. Kemarin mengerucut di satu titik, ini lebih PR lebih banyak. Karena al-amru bil ma'ruf, menyuruh orang pada kebaikan, banyak gak kebaikan? Ya, wa nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran, banyak gak kemaksiatan? Sebenarnya harus lebih mengkerut lagi. Iya, banyak PR kita. Tapi kita bersyukur, Pak. Kalau kita terikat mu'allakun bil majalis, qalbuhu mu'allakun bil masajid, hati kita terikat dengan majlis, terikat dengan masjid, terikat dengan khulataus solihin, gaulnya dengan orang-orang, kumpul dengan orang soleh, ya julasaul ulama, duduknya dan ulama, insya Allah pasti ada kebaikan-kebaikan. Meskipun kadang ngelantur-ngelantur, sedikit doang itu, ya, sisanya banyak gak kebaikan. Kalau misalnya ngobrol di majlis, ada gak kebaikan? Ketawa-ketawa ada gak? Ngomong miring-miring dikit ada gak? Ya, itu selingan aja, humor. Ya, lebih banyak apa kira-kira? Ngaji, kita ngumpul di mana segala macam, keluar nggak ayat? Iya, alhamdulillah. Maka nalillahi yatim. Apa saja yang niatkan Allah, semuanya dibimbing dan disempurnakan oleh Allah. Gitu. Tinggal berdoa panjang umur semua, amin. Insyaallah. Baik, saya kira karena sudah jam setengah 10, barangkali ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan, Kimo. Sebelum saya meninggal. Pesan-pesan terakhir. Enggak buat acara ini maksudnya. Ya, ya sebenarnya ini tema berat ya, karena hanya Allah yang tahu siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling banyak juga dosanya. Tapi mungkin menangnya seorang guru adalah dia punya kemuliaan yang karena sebab pahamnya. Satu amalan dibayarnya dua. Pertama, karena tahu pahala yang dia kerjakan. Yang kedua, mengamalkan. Sebagaimana kesalahannya. Ya, dosanya dua juga. Satu, karena tahu itu dosa. Kemudian yang kedua, diamalkan dan dipraktekkan juga. Jadi berat. Ya, hanya ada kemuliaan bahwa dakwah itu adalah amalan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dari dulu sampai sekarang, mereka kerjanya apa? Menyampaikan risalah dari Allah. Pesan-pesan dakwah, pesan-pesan berbentuk wahyu, entah lewat kitab suci atau mushafnya. Semuanya isinya adalah ajakan. Kebanggaannya adalah tadi. Makanya selalu doanya saya, Ustadz Guswar, doanya wafatkan dalam dakwah. Nggak tahu dia doanya bener apa sama nggak? Kita nggak tahu. Idem. Idem sama. Iya. Lagi Allah trak meninggal, ya Allah, itu kerinduan luar biasa. Yang dikhawatirkan doanya demikian, amin. Terus ternyata meninggalnya pas lagi ribut, ya, naudzubillah min dzalik. Pokoknya jalan dalam jalannya Allah, ya, perjuangan dakwah berapapun kalimat balighu anni walau ayah ini betul-betul mengakar, sampaikan aja sambil kita bebenah dan terus berbuat baik. Ya, amalan Bapak coba dicek. Kita memang harus itu. Al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebenaran kebaikan yang tidak diorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang termanajemen. Maka ada grup ngumpul kita di pengajian, memotoran segala macam. Ini insya Allah dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Iya, ya, kita bergandengan tangan, hatinya tulus, selalu ada kerinduan, kebersamaan. Apa sih yang bisa dilakukan? Ya, berawal dari hobi-hobi yang ringan, kemudian dibersamakan hobinya, tapi intinya adalah sebagai jembatan. Hakikatnya, gimana caranya supaya kumpul dalam kerinduan Allah? Ya, tujuannya adalah watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan dekat dan jauh. Ya, kata Imam Syafi'i sebutkan begini. Lastu lil mar'i aro liman la yaro liya wa lastu bihayyabin liman la yahibuni wa in taddu minka mawaddati wa in tan'ani talqoni angkana iyan. Aku tidak memandang orang yang tidak memandang aku tidak akan berbagi pada orang yang tidak pernah memberi. Tapi kata Allah, ya, diwakili oleh Imam Syafi'i, kalau kau menjauh 1000 langkah, aku cukup bergeser dari tempatku 1 langkah. Tapi kalau kau menjauh dariku 1000 langkah,
cukup aku bergeser dari tempatku 1 langkah. Kau menjauh 1000, kau mendekat 1 langkah, aku akan mendekat kepadamu 1000 langkah. Itulah ucapan yang kita sering sampaikan. Ya, ketika ada orang berbuat baik, rasanya kita ingin berlipat-lipat, ingin berbuat baik kepadanya. Mudah-mudahan kita mampu menjadi umat yang terbaik. Masya Allah. Melaksanakan perintah Allah, mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang telah dilarang Allah, dan mengajak orang lain untuk mencegah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Terus dengan iman selaras mulut hati perbuatannya, sama-sama dengan pakaiannya takwa. Amin ya rabbal alamin. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempatan untuk terus memperbaiki amal ibadah kami Allah, memperbaiki semua kekurangan-kekurangan yang kami dulu pernah lakukan bertahun-tahun. Kami baru sadari saat-saat ini, tahun-tahun ini ya Allah, tapi tidak ada yang terlambat. Malam ini ya Allah dengan tema ciri umat terbaik, rasanya berat. Jangankan untuk berbuat baik, jangan untuk mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik. Kami meninggalkan yang dimurkai oleh Allah masih terasa berat, masih berhitung, masih terpaksa. Tapi Kau yang memberi hidayah, Kau yang mencurahkan semua petunjuk itu. Kalaupun Kau mau malam ini kemudian kami mendadak soleh, teringat terus kepadamu, Kau maha kuasa ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami suami yang baik, laki-laki yang baik, anak yang baik, pimpinan keluarga yang baik, warga negara yang baik, jamaah dan murid yang baik, guru dan pembimbing yang baik. Ya Allah ya Rabb, kami yakin Kau mengerti bagaimana jeritan hati kami. Kami pahami bahwa setiap kami berbuat dosa dan kesalahan, Kau terus jewer kami dengan musibah-musibah. Kesulitan yang kami terima, yang kami alami bisa jadi adalah jewernya Engkau, agar kami terus meminta ampun kepadamu. Kami yang terus angkuh, besar kepala, bahwa kesulitan bagi romantika, pekerjaan dan bisnis, padahal itu adalah cara Engkau membuat kami bisa menoleh kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Ampuni semua maksiat kami ya Allah. Dari mulai kami melakukannya sampai detik ini ya Allah, kecil besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak ya Allah, dosa. Yang kedua, terima amal ibadah kami ya Allah. Salat kami, puasa kami, sedekah kami ya Allah. Panggil semua yang berdoa di majelis ini, di majelis Zumiyah, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada ya Allah, sampai ke rumahmu. Sempurna rukun Islam kami dengan berhaji ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau wafatkan kami dalam maksiat. Jangan Kau wafatkan kami sebelum kami mengajak keluarga kami beriman kepadamu. Wafatkan kami setelah sempurna hak-Hakmu ya Allah, setelah sempurna kewajiban kami kepadamu ya Allah. Wafat dalam penutupan yang baik, wafat sempurna tanpa hutang salat, wafat sempurna tanpa hutang puasa, wafat sempurna rukun Islam kami dan umroh dan berhaji. Wafat husnul khotimah. Wafat husnul khotimah. Husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya teringat pesan yang disampaikan oleh guru kehidupan saya, Bapak Hotman Zainul Arifin almarhum. Dia bilang kepada saya, Gus, ketika kamu ingin berbuat kebaikan, kamu menoleh ke belakang, barisan kamu panjang, kamu tersenyum, seolah-olah banyak orang yang akan mendukung apa yang kamu lakukan. Seiring perjalanan waktu, jangan kamu terkejut, jangan kamu kaget ketika kamu menoleh ke belakang. Ternyata barisan itu tinggal diri kamu sendiri. Apakah kamu akan marah? Tidak perlu. Tahan emosimu, buka hatimu. Bisa jadi mereka yang pergi meninggalkan dirimu, ada pekerjaan lain yang lebih penting yang akan dia lakukan. Tetap buka hatimu, karena bukan mustahil satu saat engkau akan berjumpa kembali dengan dirinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Insya Allah kita wabarakatuh. akan berjumpa kembali. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh